kita coba baca laporan, Pak, dari Selios. Judul laporannya adalah Ketimpangan Ekonomi Indonesia tahun 2026. Dia mengeluarkan laporan ini di 2026, Pak. Di antara beberapa laporannya banyak sekali, tapi kita cuma highlight yang penting-penting saja. Yang pertama adalah kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan kekayaan 55 juta rakyat Indonesia. Ya, Bapak Ibu, ini datanya bersumber dari laporan tadi, Bapak Ibu ya. Jadi kenyataan pahit kita Bapak Ibu, harta 50 orang super kaya itu saat ini lebih besar dari APBN negara. Nah, Bapak Ibu bayangkan. Jadi bisa dibilang dia lebih kaya dari Indonesia gitu ya. Jadi ini hasil riset mereka. Kemudian yang kedua, orang kaya itu dia mampu menciptakan eh, apa? Menciptakan kekayaannya itu naik 13 miliar per hari, Pak. Sedangkan laju upah pekerja itu hanya 2.000 per hari. Ya 13 miliar dari 2.000 ke 13 miliar. Bapak coba Ibu pikirkan itu berapa kali lipat ya. Multiplikasinya tuh nggak kehitung lagi tuh. Berapa kali ya. Rasionya nggak ketahuan lagi. Ya. Jadi pertumbuhan orang kaya atau oligarki ini tentunya yang menarik menurut mereka adalah bukan sebuah kebetulan. Jadi pertumbuhan yang nggak ideal ini Bapak Ibu, ini bukanlah kebetulan. Namun menurut mereka-mereka ini, menurut laporan itu adalah melainkan hasil dari sistem desain atau sistem ekonomi yang memihak kepada kapital ya, kapital. Yang menariknya nanti Bapak Ibu, kapital ini uh, untuk industri apa gitu ya, untuk industri apa. Oke, ini laporan mereka. Selanjutnya, nah tren ini itu nggak akan lebih baik ke depannya Bapak Ibu. Jadi sampai 2050 nanti mereka mencoba memprediksi bahwasanya trennya rakyat itu melandai banget gitu ya. Yang putih ini tren rakyat, Pak. Jadi selama kurang lebih 25 tahun ke depan nggak akan berubah-berubah banget gitu ya kehidupan rakyat ini. Jadi dari 53 juta secara median nanti di 25 tahun ke depan ya sudah 133 juta. Ini kalau diperbandingkan dengan inflasi, jangan-jangan ini nilainya lebih rendah dari 53 juta, Pak, yang 133 juta. Inflasi 26 tahun ke depan lagi gitu ya. Namun berbeda halnya dengan orang kaya ya. 4.651 triliun ini akan mengakibatkan kekayaan mereka tumbuh secara lebih besar dibanding apa yang terjadi dengan rakyat. Jadi tanpa perubahan struktur ekonomi dan politik, maka pada tahun 2050, 50 orang terkaya di Indonesia akan memiliki kekayaan 111 juta penduduk Indonesia. Kalau sekarang kan 55 jutanya, Pak. Kalau 25 tahun lagi, naik double dia. Jadi 111 juta penduduk Indonesia. Kalau penduduk Indonesia ini masih konstan gitu ya. Nah, jadi tidak ada tren yang memperlihatkan perubahan yang lebih baik ke depan ini, Pak. Ini kita mencoba berdasarkan laporan ini proyeksi bagaimana tren 25 tahun ke depan. Ternyata trennya juga tidak akan lebih baik ya. Justru memperlihatkan tren yang semakin tidak berdaya sepertinya rakyat ini gitu ya. Dibanding kelompok oligarki oligarki tadi. Oke. Nah, apa yang membuat mereka bisa jadi super kaya seperti itu, Pak? Menurut laporan Selios ini, Bapak Ibu, ini yang menarik, Pak. 58% sumber 58% sumber kekayaan mereka itu adalah industri ekstraktif ya, industri ekstraktif. Itu yang kita baca tadi sebagai sejarah bahwasanya yang perkenalkan industri ekstraktif itu walaupun dulu itu sebenarnya perkebunan itu adalah para penjajah. Dan sampai hari ini pun industri ini masih apa ya berada di posisi yang paling besar gitu ya. Jadi kekayaan 50 orang itu bersumber dari industri ekstraktif, khususnya batu bara, sawit tadi yang kita bahas sebagai sebuah sejarah yang diperkenalkan oleh Inggris terkait dengan penggunaan lahan industri dan nikel. Baru nanti Bapak Ibu ada di konsumen, ada retail, ada manufaktur. Nah, sektor inilah, sektor ekstraktif inilah sebenarnya yang memperkaya segerintil elit ya. Sementara masyarakat, nah yang menariknya Pak Ibu, sektor ekstraktif ini memperkaya elit, namun masyarakat menanggung bencana iklimnya. Ya, Bapak Ibu ngerasain panas hari-hari ini ya.
kemudian itu hampir di belahan dunia manapun saat ini, banjir, dan ini perubahan iklim yang memang udah hampir nyata kita lihat, gitu ya, udah hampir nyata. Bahkan laporan Sales ini juga mencoba memperbandingkan jet pribadi ya, jet pribadi itu ternyata punya emisi yang cukup besar ya, dan mereka yang pakai jet, rakyat yang nanggung banjirnya, kurang lebih begitulah bahasa sederhananya. Ini memang laporan mereka agak provokatif dikit ya. Baik, eh, kita note, kita garis bawahi bahwasanya industri yang membuat 50 orang terkaya itu adalah industri ekstraktif. Nah, kita note di situ Bapak Ibu ya, karena kita akan fokus nanti di situ. Industri ekstraktif. Industri ekstraktif itu berarti adalah sumber daya alam atau sumber daya ekonomi, tepatnya sumber daya alam. Nah, Indonesia tentunya negara dengan sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah gitu ya, sangat-sangat melimpah. Nah, kita coba lihat lanjutannya. Ini sebaran Bapak Ibu ya, industri-industri ekstraktif yang ada di Indonesia. Kalau Bapak Ibu lihat, hampir semua provinsi di Indonesia ini itu punya industri ekstraktif ya. Bahkan ada jumlahnya yang paling tinggi. Ya, ada 118 industri ekstraktif di Kalimantan Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Nanti kita lihat di Sumsel berapa gitu ya. Hampir semua provinsi itu nggak ada yang nggak punya industri ekstraktif yang nggak ada nilainya yang kecil gitu ya. Nggak ada yang nilainya yang kecil. Oke, bentuk-bentuk industri ekstraktif itu pun juga beraneka ragam ya. Oke. Ada industri ekstraktif nikel ya Bapak Ibu ya. Nikel. Nah, nikel ini kebanyakan di Pulau Sulawesi ya. Ini nikel banyak di Kepulauan Sulawesi. Bahkan di Sulawesi Tenggara itu ada 41 perusahaan nikel di situ atau perusahaan tambang nikel. Maluku Utara juga ada 11. Sulawesi Tengah juga begitu. Sulawesi Selatan juga ada banyak banget. Nah, jadi tambang nikel ini lebih banyak di terdapat di Pulau Sulawesi. Kemudian kita coba lihat selanjutnya, ada tambang emas, Pak. Tambang emas ini di mana saja? Ini ada di Sulawesi Utara ya, yang paling banyak. Kemudian setelahnya ada Papua, Sulawesi Utara, Papua. Kemudian nanti ada di Nusa Tenggara Barat ya. Saya punya pengalaman di Lombok ini Pak Ibu, ternyata waktu itu ketemu dengan teman, ternyata teman di sana itu memang bekerja di perusahaan emas dan itu besar gitu ya. Saya baru tahu karena ketemu dengan dia setelah baca data ini, oh wajar gitu ya. Waktu itu terkejut aja, wah ada emas ya di Lombok itu. Ternyata memang bukan hanya pariwisata, ternyata Lombok itu ada emasnya juga ternyata. Ternyata berdasarkan data ini ada 5 ya tambang emas besar di di provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai ke Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan. Nah, tambang batu bara selanjutnya Bapak Ibu, ini didominasi oleh Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Ya, satu di antara Pulau Sumatera itu ternyata adalah Sumatera Selatan dengan 29 ya perusahaan tambang di bawah Jambi. Jadi kayaknya Jambi nomor satu, Sumsel nomor dua ya untuk perusahaan perusahaan untuk tambang batu bara yang ada di di Sumatera. Nah, di Kalimantan yang paling banyak banget Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, jadi ini realita Bapak Ibu yang kita lihat saat ini bagaimana perusahaan-perusahaan tambang ini atau industri-industri ekstraktif ini eh, berkontribusi memperkaya orang-orang tadi. Gitu ya. Saya coba berikan juga laporan daripada Okezon ini Bapak Ibu ya. Ini ya ada semacam infografis dari dia. Indonesia itu punya cadangan-cadangan sumber daya ekonomi atau sumber daya alam yang top 10 lah ya, top 10, top 5, bahkan top 1 gitu ya. Top 1 itu ada nikel. Nikel tuh nomor satu dunia, Pak. Untuk cadangan dan produksi. Jadi dua-duanya nomor satu. Cadangannya nomor satu, produksinya nomor satu gitu ya. Itu nikel. Kemudian ada timah. Timah kita nomor 2 dunia. Untuk cadangan dan juga untuk produksi. Bahkan 17% cadangan timah dunia itu ada di Indonesia. 23% cadangan nikel kita tuh ada di Indonesia. Bauksit kita nomor 6, tembaga kita nomor 7, emas kita nomor 5. Nah, maka kekayaan-kekayaan sumber daya alam ini Bapak Ibu,
itu sangat-sangat kontras dengan pengumuman BPS hari ini, ya. Pengumuman BPS yang saya baca tadi pagi, Indonesia kemiskinannya meningkat tahun 2026. Dengan angka kemiskinan itu 641.000 sebulan pengeluarannya. Jadi eh, agak kontras ya antara sumber daya yang kita milikin dengan realita yang dihadapi oleh rakyat-rakyat kita. Maka kita coba simak, mudah-mudahan ini berputar Bapak Ibu ya. Nggak bisa ya. Oke, ini kata Mahfud MD. Kalau kerja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja. Setiap anak kecil yang coba 20 juta setiap bulan gratis di Indonesia. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah pernah ngelihat video itu ya di sosmed kita. Ternyata dari pertambangan saja, kajian ini dilakukan oleh KPK Bapak Ibu di 2013-14 ya. Jadi yang disampaikan oleh Mahfud MD itu sebenarnya hasil kajian KPK waktu kepemimpinan Abraham Samad di 2013-14. Mereka pernah melakukan kajian dari tambang saja, kalau kata Mahfud MD itu dari tambang saja kita itu bisa dapat 20 juta per bulan. Bukan per keluarga, Pak, per kepala. Jadi bukan per keluarga, per kepala, Pak, 20 juta sebulan. Baru dari tambang. Dan yang menariknya lagi adalah kita belum bahas kehutanan, kita belum bahas perikanan, kita belum bahas kelautan dan lain-lain dan lain-lain. Itu realita atau potensi daripada pertambangan yang ada di Indonesia dan datanya juga bicara seperti itu. Baik, Kalau saja kita lanjut apa ya, Bu? Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Ini juga eh, ada siklus dalam teori ekonomi kita kenal dengan istilah namanya virtuous cycle Bapak Ibu ya. Tapi virtuous cycle itu atau lingkaran setan. Virtuous cycle itu adalah untuk kemiskinan ya. Kalau ini untuk kekayaan kayaknya virtuous cycle ya. Jadi lingkaran setan bagi orang-orang kaya gitu ya. Jadi dia nggak bisa miskin-miskin Pak, kaya terus. Kalau virtuous cycle yang teori ekonomi itu kan untuk orang miskin, nggak bisa kaya-kaya miskin terus gitu ya. Nah, gimana bentuk virtuous cycle orang kaya? Dia pertama, Bapak Ibu semua punya kekuasaan bisnis ya. Jadi elit mengakumulasi modal dari kekayaan ekstraksi tadi, ya batu bara, timah dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian yang menariknya adalah dia pindah ke virtuous cycle yang kedua. Dia membuat kekuasaan institusional. Uang yang mereka dapat dari industri ekstraktif tadi itu dikonversi menjadi akses politik, Pak, menduduki kabinet, ya, mendanai partai dan lain-lain gitu ya. Ini bukan kata saya, Pak, ini laporan daripada Selios ya. Saya hanya menyampaikan laporan mereka. Kemudian eh, yang ketiga adalah bagaimana kebijakan tanpa keberpihakan. Jadi setelah mereka menduduki kekuasaan institusional ini yang dimodalin dari industri ekstraktif tadi, nah kebijakannya tanpa keberpihakan. Jadi regulasi, Pak, yang dibuat ya, regulasi yang dibuat di sini ini benar-benar menguntungkan mereka lagi ya, untuk bisnis mereka lagi gitu ya, menguntungkan mereka lagi. Jadi kebijakan tanpa keberpihakan, aturan dilonggarkan ya. Kemudian perlindungan pekerja dihilangkan karena memang mereka yang menguasai institusional ini. Oke. Kemudian berdasarkan kebijakan ini, mereka ini yang menarik ini Selios membuat pendekatannya adalah pekerja dan Gen Z ya. Di antaranya upah pekerja Gen Z juga itu rendah, kerja tanpa jaminan, dan akses dasar terbatas, Bapak Ibu. Akses dasar ini contohnya adalah pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, kerja tanpa jaminan. Nanti akan ada satu istilah namanya gig ekonomi, Pak. Gig ekonomi ini adalah uh, model ekonomi yang berkembang di negara berkembang seperti kita ini. Ini jadi pilihan sebenarnya oleh para pekerja nanti ya. Akibat dari virtuous cycle daripada orang-orang kaya ini. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Ya ketimbangan persisten ya, persisten. Jadi kelas bawah terjepit,
Ya, kekayaan elit semakin kuat. Itu kenapa tadi eh, orang kaya tuh tumbuh secara eksponensial, sedangkan rakyat itu tumbuhnya tuh biasa aja gitu ya, nggak eksponensial banget tumbuhnya, biasa-biasa aja. Oke, ini yang membuat orang kaya semakin kaya. Jadi eh, kekayaan ini kembali membuat mereka mampu mengumpulkan atau mengakumulasi modal. Jadi berputar seperti itulah terus Bapak Ibu ya. Berputar seperti itulah terus. Bagaimana model daripada atau virtuous cycle lingkaran setan orang-orang kaya ini. Sebenarnya eh, istilah virtuous cycle itu untuk orang miskin sebenarnya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang kita coba head to head ya, membandingkan antara orang kaya ataupun rakyat lah ya, pekerja informal atau Gen Z ini kita, karena ini jumlahnya lebih banyak, jadi kita istilahkanlah dengan rakyat biasa. Pertumbuhan ekonomi harian hampir 13 miliar ya, 13 miliar setiap hari, hanya 2.000 saja. Sumber kekayaannya monopoli sektor ekstraktif tadi, Pak, 58%. Nah, kita nih, rakyat, Pak, ini akan ada di sektor ini. Gig ekonomi, Pak. Ini yang saya bilang tadi. Gig ekonomi itu kayak Gojek, Pak. Gojek itu istilahnya gig ekonomi. Gojek, GoFood gitu ya. Yang sifatnya pekerja-pekerja lepas seperti itu, yang tidak punya karir, yang tidak punya, belum pernah saya dengar driver online jadi orang kaya, Pak, gara-gara Gojek itu belum pernah. Nah, dia akan ada di situ terus, Pak. Dan hebatnya, parahnya lagi, algoritma itu dibuat untuk tetap mereka jadi pekerja, bukan untuk bagaimana mereka supaya kaya. Oke, dan kerjanya tanpa pensiun. Nah, ini fenomena gig ekonomi, Pak. Ini benar-benar booming di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, gitu ya, dan beberapa negara-negara berkembang lainnya. Karena nggak ada pilihan, Pak. Karena nggak ada pilihan. Baik, yang juga menarik adalah jejak ekologis yang ditinggalkan. Ya, orang kaya meninggalkan jejak ekologis dari segala atribut-atribut asetnya, termasuk adalah jet pribadi. Sedangkan Pak, rakyat itu nanggung banjirnya Pak, sama krisis iklimnya. Yang banjir itu yang nangis di mana? Yang kekeringan tuh di Jawa sekarang udah kekeringan, gagal panen dan segala macam Pak. Sekarang kita menghadapi El Nino, memang akibat perubahan iklim. Nah ini nanggung bareng-bareng gitu ya. Enaknya sendiri-sendiri, kurang lebih bahasanya begitu. Nah, akses kepada kekuasaan, mereka tuh menduduki langsung kursi kabinet. Sedangkan rakyat itu nggak bisa memiliki representasi kebijakan. Ya. Kalau DPR-nya nggak mau dengar juga, nah ini ya udah selesai kita, Pak. Termasuk medsos lah yang bersuara akhirnya kan. Nah, generasi berikutnya menurut studi Selios itu apa ya, Bu? Hartanya itu nggak habis 603 tahun, Pak. Sedangkan si rakyat biasa itu mewarisi keterbatasan akses pendidikan dan perumahan. Ini head to head kondisi antara bagaimana penguasaan industri ekstraktif alam kita yang dikuasai oleh segelintir orang dengan kebanyakan pekerja informal dan Gen Z gitu. Nah, studi Selios ini Pak juga memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah ini menarik ini. Memajakin orang kaya. Ini studi Pak ya. Memajakin orang kaya 2%. Memajakin orang kaya Pak, khusus orang kaya dipajakin 2%. Nah, dari 50 orang saja ya, kalau ini dipajakin 2% dari 50 orang, ini terkumpul Pak 93 triliun per tahun. Ya. Kalau dikategorisasi lagi dengan aset 84 miliar ke atas, maka dia menjadi 142 triliun. Oke. Nah, apa dampaknya menurut Selios? Dana ini mampu mengangkat lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia. Wah, Bapak Ibu bayangkan. Ya, separuh penduduk miskin, Pak. Yang hari ini jumlahnya bertambah. Butuh berapa tahun untuk bisa mereka mengangkat dari kemiskinan? Hanya 2 tahun, Pak. Wow, keren ya. Gitu. Dengan waktu 2 tahun, mereka terangkat separuh yang terangkat, Pak. Hanya dengan memajakin 2% terhadap 50 orang terkaya yang kekayaannya 58% dari industri ekstraktif, yaitu bersumber dari alam. Nah, konteksnya pajak ini bahkan belum akan mengurangi gaya hidup mewah. Nah, menarik lagi, walaupun dipajakin 2% katanya, hidup mewahnya nggak berkurang. Harta 5 triliun ke atas tidak akan habis. Ini menarik, Pak.
Andaikan mereka belanja 2 miliar saja per hari, Pak. Sehari nih belanjanya 2 miliar, itu butuh waktu 603 tahun baru habis, Pak, dananya. Enak kali ya. Belanja 2 miliar sehari, ya. 600 tahun lagi baru habis duit kita tuh. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh Selios, Pak. Dipajakin aja dah orang 50. Bahkan di dalam laporan itu kalau Bapak lihat bisa di-download, Pak, di internet laporannya. Itu ditulis, Pak, 50 orang itu siapa saja gitu, ada namanya, ada perusahaannya gitu. Itu ditelanjangi lah bahasa kitanya ya. Ya 50 orang ini siapa aja sih gitu. Nah, yang menarik, Pak, ini rekomendasi kebijakan dari para akademisi ya. Jadi saya lihat orang-orang serius ini dosen-dosen juga loh, Bapak Ibu semua. Dosen-dosen juga, rata-rata dosen di UGM. Nah, PNS juga sama kayak kita ini. Nah, rekomendasi mereka ini ternyata, Pak, itu dilakukan oleh negara lain, ya. Di Indonesia ini masih debatable ya, belum dilakukan, masih bersifat kajian-kajian kayak kita ini. Tapi di negara lain ini udah dieksekusi, Pak. Di antara negara yang mengeksekusi ini adalah negara yang paling kaya superpower adidaya gitu ya, yaitu Amerika, Pak. Tepatnya lagi sebenarnya bukan negaranya, tapi adalah kotanya, yaitu kota New York, Pak. Bapak Ibu tahu ini adalah Zohran Mamdani, ya, seorang Muslim. Dia adalah wali kota New York terpilih saat ini, ya. Dia punya kebijakan. I ran for mayor. Bapak Ibu bisa lihat. Said I was going to tax the rich. Well, today, Dia punya program ini. I ran for mayor. Said I was going to tax. Nah, I was going to tax the rich, katanya, Pak. Jadi dia punya program memberikan pajak terhadap orang kaya. The rich. Well, today, Video ini viral, Bapak Ibu ya. to announce we've secured a pied-à-terre tax, the first in New York's history. This is an annual fee on luxury properties worth more than $5 million, whose owners do not live full-time in the city. Like for this penthouse. The hedge fund CEO Ken Griffin bought for $238 million. This pied-à-terre tax is specifically designed for the richest of the rich, those who store their wealth in New York City real estate, but who don't actually live there. But even so, they're able to reap the huge financial rewards of owning property in, dare I say, the greatest city in the world. And most of the time, these units are sitting empty, since again, they don't actually live here. This is a fundamentally unfair system that hurts working New Yorkers. Now, it's coming to an end. This tax will raise at least $500 million directly for the city. It'll help fund things like free childcare, cleaner streets, safer neighborhoods. As mayor, I believe everyone has a role to play in contributing to our city, and some a little bit more than others. Happy Tax Day, New York. Oke, dia punya program memajakin orang-orang kaya, Pak. Dia jalankan program itu dan video ini viral. Saya ambil dari Instagram resmi beliau langsung ya videonya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya setelah dia melakukan program itu? Program itu udah dijalanin ya, Pak. Ternyata yang terjadi ini. It's executive budget season. I'm proud to announce that our city's budget is fully balanced. This budget isn't just about numbers on a page. It determines if our libraries get funded, if a street is safe to cross, if snow is actually shoveled after a storm. You deserve to know exactly how we got here. We inherited a $12 billion budget deficit. We are speaking about a fiscal crisis at the scale greater than the Great Recession. It was the Great Recession. Great Recession. Many said the only way out of this was slashing services and passing an austerity budget. We rejected that. After months of painstaking work, that deficit is now zero. Our city is now on firm financial ground. We achieved this in two major ways: increasing revenue and support from Albany and cutting waste and finding savings here in New York City. Thanks to Governor Hochul, State Senate Majority Leader Andrea Stewart-Cousins, Assembly Speaker Carl Hastie, and months of organizing from New Yorkers, we tax the rich. That tax alone will raise $500 million per year. And that's not all. Thanks to Governor Hochul and our partners in Albany, we finally got a better deal for New York City. We're getting billions more from the state to help tackle the gap. At the same time, we've been poring over the city budget to identify savings. We reduced unnecessary overtime and found smarter ways for government to deliver services. This all added up to $1.77 billion in total savings. Our budget isn't just about closing deficits. It's about building a city New Yorkers can actually afford. On day 8 of our administration, we announced a historic partnership with Governor Hochul to finally deliver universal childcare. That's $1.2 billion in new funding from Albany. And this was just the beginning. Investments in citywide trash containerization, cheaper groceries, safer streets, relief for taxi drivers are all on the way.
And we're increasing funding for libraries, parks, and cultural institutions. I promise to make sure you were part of this budget process every step of the way. This is your city. These are your tax dollars, and this budget should reflect your priorities. We're proud to put forward a budget for the working people of this city. We're going to do it again next year, and next year, and next year. Baik, Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya waktu dia menjabat dulu, ternyata New York itu punya defisit anggaran hampir 12 miliar US dollar waktu dia menjabat. Dan kayaknya nggak butuh lama setelah dia tax the rich ya, membajakin orang kaya, sekarang dan melakukan beberapa efisiensi anggaran yang lain. Sekarang dia fully balance kalau istilah dia tuh ya. Jadi benar-benar fully balance itu defisitnya nol ya. Jadi antara pendapatan dan pengeluarannya udah sama-sama seimbang. Nah, ini dilakukan gitu Bapak Ibu. Sekarang apa ya pola-pola yang dilakukan atau yang dilakukan oleh kajian Selios tadi ternyata udah diterapkan di New York oleh Zoran Mamdani yang itu seorang Muslim Bapak Ibu. Nah yang menariknya yang melakukan itu seorang Muslim gitu ya. Saya lupa men-tweet videonya yang satu lagi yang dia menolak gaji ya, menolak gaji untuk dinaikkan gitu, untuk dinaikkan. Dia tolak itu Bapak Ibu. Alasannya sederhana, nggak ada rakyat yang meminta saya naik gaji katanya. Nah ini suatu fenomena menurut saya dan yang menarik Bapak Ibu, dia seorang Muslim. Dan muncul pertanyaan kita selanjutnya, apakah Zohran Mamdani itu terinspirasi jangan-jangan dari teori-teori ekonomi Islam gitu ya? Kita coba bahas itu Pak. Sebenarnya poin kita ada di situ. Teori-teori ekonomi Islam, apakah fully balance itu ada nggak gitu ya dalam anggaran? Bagaimana anggaran dikelola oleh Islam gitu ya? Kemudian bagaimana Islam melihat industri ekstraktif? Bagaimana ekonomi ekstraktif itu seharusnya oleh Islam atau nilai-nilai Islam menjalankannya gitu. Nah ini mungkin yang kita masuk ke pembahasan selanjutnya Bapak Ibu ya. New York, I ran for mayor. Executive budget system. Nah, pertama, secara umum Al-Quran itu sudah mengingatkan kita. Kaila yakuna dulatan baina agniya'i minkum. Jadi agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Surat Al-Hasyr ayat 7 Bapak Ibu semua. Jadi Al-Quran sudah mengasih tahu kepada kita, harta itu nggak boleh dimiliki oleh oligarki. Ya. Nggak boleh hanya 50 orang menguasai kekuasaan aset 55 juta orang. Gitu ya. Di ayat selanjutnya, surat Ar-Rum ayat 41, itu juga sudah diingatkan. Zohal fasadu fil barri wal bahr. Bima kasabat aidin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Jadi laut kita juga sudah rusak, darat kita apalagi gitu ya. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi fenomena-fenomena kekeringan Pak, iklim yang berubah ini, panas, kabut asap ini Palembang akhir-akhir ini, sebenarnya sudah dimention oleh Allah kepada kita, itu tuh supaya kalian kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar itu bukan berarti hanya kita terus ke masjid sholat gitu. Tapi sistem ekonominya juga, Pak. Jadi harus diperbaiki nih. Kalau konteks kita orang ekonomi ini, ekonominya nih kayaknya nggak benar gitu ya. Kayaknya nggak benar dari studi-studi yang dilakukan oleh beberapa orang tadi. Nah, berdasarkan cerita-cerita kita tadi, Pak, kita coba identifikasi. Ada beberapa poin ya, yang menurut kita adalah terminal-terminal yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah industri ekstraktif itu sendiri. Yang kedua adalah tidak hanya industri ekstraktifnya yang bermasalah, Pak, tapi juga tata kelolanya. Governance ya, tata kelola. Yang ketiga yang juga sedikit bermasalah, bukan sedikit sebenarnya, ada banyak masalah juga bagaimana kita mengatur fiskal, Pak. Mengelola anggaran itu. Kemudian kita juga punya persoalan ketergantungan kepada industri ekstraktif, Pak. Jadi Indonesia ini, Pak, saya pernah membuat riset sederhana ya untuk bahan kuliah di Bangka khususnya, Pak. Jadi orang Bangka itu, Pak, sangat-sangat tergantung. Mohon maaf kalau ada orang Bangka di sini. Ini bukan negatif ya, tapi akademik view aja. Bahwasanya ketergantungan terhadap industri ekstraktif ini akan mengakibatkan kemampuan ekonomi rakyat itu lemah, Pak. Nah, Bangka itu salah satunya benar-benar menggantungkan industri orang-orangnya itu kepada timah, Pak. Jadi kalau harga timah itu lagi down atau ada larangan untuk ekspor contohnya,
itu otomatis ekonomi mereka langsung anjlok, Pak. Karena nggak punya diversifikasi ekonomi yang baik. Nah, kita hampir di semua poin ini itu problem. Industri ekstraktifnya problem, tata kelolanya juga problem, fiskal kita juga problem, dan ketergantungan kita terhadap industri ekstraktif juga sangat tinggi. Akhirnya apa? Barang publik kita, nah ini yang kita sebut sebagai kesejahteraan bersama, Pak, yaitu barang publik. Nah ini poinnya juga penting. Barang publik itu ya tinggal netes-netes saja, Pak, dari yang sumber daya yang besar di sini tadi. Jadi sebenarnya kekayaan alam tidak otomatis menjadi barang publik tanpa kualitas institusi yang kuat dan tata kelola yang transparan. Jadi sebenarnya kemampuan eh, alam menyediakan industri ekstraktif itu bagi kita di Indonesia itu harus diikutin dengan kemampuan tata kelola atau kualitas institusi yang bagus dan transparan di kita. Kita problemnya dua-duanya di sana, Pak. Nah, ini yang memang menjadi PR bagi kita di Indonesia. Ya memang semenjak zaman Belanda ya, Pak Presiden Prabowo kan kemarin sempat viral gara-gara apa loro ireng apa istilahnya itu, Pak. Nah, itu memang mental-mental kita tuh sudah dibentuk oleh penjajah dari dulu, termasuk ekonomi juga begitu. Nah, bagaimana konsep eh, pengelolaan resources, Pak, di dalam Islam? Saya coba membaca buku karangan Bakir As-Sadr, Pak. Judulnya adalah Iqtisaduna. Nah, beliau ini orang Syiah sebenarnya dari Iran, tapi saya bukan Syiah Bapak Ibu ya. Tapi beliau ini diakui sebagai salah satu pemikir ekonomi Islam ya. Bahkan mazhabnya ada namanya Mazhab Bakir As-Sadr gitu ya. Nah, bukunya yang paling terkenal adalah Iqtisaduna. Beliau ini filsuf sebenarnya, Pak. Jadi di samping ekonom beliau ini lebih terkenal sebagai filsuf ya. Nah, di dalam buku itu Soduna ini, beliau mencoba mengidentifikasi Bapak Ibu, bagaimana Islam melihat sumber daya alam itu sendiri. Nah ini kita agak konsep teori dan filosofis sedikit Pak ya. Kalau tadi mungkin data, kita sekarang mungkin lebih kepada konsep teori dan filsafat dikit lah ya, terkait dengan sumber daya alam dalam ekonomi Islam. Pertama begini Pak, menurut Asadr itu, akar kegagalan struktural itu ekonomi itu bukan hanya sekedar angka, kata dia ya. Tapi menurut Asadr, krisis ekonominya bukan berakar pada kesalahan teknis perbankan. Jadi bukan persoalan sistem keuangan yang nggak bagus dan lain-lain. Beliau lebih, karena tadi saya bilang ini filosofis, beliau lebih menyebabkan kepada cacat filosofis. Di mana sistem ekonomi itu adalah manifestasi dari bagaimana sebuah peradaban memandang makna kehidupan, Pak. Jadi ini lebih filosofis banget. Nah, disinilah menurut beliau kapitalisme dan sosialisme itu gagal. Karena secara filosofis mereka udah gagal. Apa yang gagal dari mereka? Nah, ini lanjutannya Bapak Ibu. Mereka hanya berkutat di sini aja tuh. Perbankannya diperkuat, gitu ya, likuiditasnya ditingkatkan, sistem fiskalnya dibagusin ya. Lebih berkutat di angka-angka seperti itu, Pak. Menurut Bakir As-Sadr, oh enggak, bukan di situ problemnya, kata beliau. Nah, kutub ekstrim yang kedua, dia mencoba mengkritisi kapitalisme, ya, kapitalisme. Katanya kapitalisme itu membuat orang merasa sumber daya alam itu punya dia. Jadi private mutlak kepemilikan, gitu ya. Terus sumber daya alam itu di samping itu punya dia atau self interest. Menurut orang kapitalis, oh sumber daya alam itu ya terserah-serah gue, mau gue apain, mau gue untuk apa gitu ya. Jadi kebebasan ekonomi tanpa batas, laissez-faire. Kemudian yang selanjutnya, kepemilikan mutlak ini dan kebebasan untuk mengelola sumber daya alam itu didukung oleh sistem pasar yang memang hukum rimba. Hukum rimba di pasar itu kan siapa yang paling banyak modal, Pak, yang akan kuat gitu ya. Jadi benar-benar berlaku siapa yang paling banyak modal itu yang namanya kapitalis. Jadi hukum rimba pasar dan penumpukan kekayaan. Ya siapa yang kaya tadi balik lagi ke virtuous cycle-nya orang kaya. Nah, inilah nanti yang akan memunculkan krisis moralitas dan eksploitasi terhadap kemanusiaan. Ya, jadi ada eksploitasi kepada kemanusiaan. Nah, jadi yang mau di-underline oleh Bakir As-Sadr ini Bapak Ibu adalah sebahwasanya ekonomi itu dilepaskan dari nilai dan moral. Ini kata kuncinya, Pak. Jadi jangan, kata Bakir As-Sadr, jangan ekonomi itu dilepaskan dari nilai moral. Nah, jadi nggak bisa hanya sekedar kebebasan-kebebasan mutlak saja.
terus semuanya diserahkan ke pasar yang otomatis, itu pasti kalau di pasar tuh sama aja kayak kita menyuruh anak SMA pacu lari sama anak SD. Ya udah dipastikan menang anak SMA gitu ya untuk pacu lari. Nah, itulah yang dikritisi yang pertama oleh Bakir Sadr Bapak Ibu ya di kitabnya Iqtisaduna itu. Selanjutnya adalah Bakir Sadr juga mengkritisi sosialisme, Pak. Ya, tadi kapitalisme dikritisinya, sekarang sosialisme. Kata dia begini, oh, karena klaim Marxis itu menghapus kelas sosial itu kepemilikan negara mutlak. Kan orang dulu tuh di Perang Dunia Kedua kan antara kapitalis sama sosialis ya. Itu kan head to head. Kalau kapitalis itu bebas individu, kalau komunis atau sosialis itu negara. Jadi kolektivisme. Negara harus menguasai seluruh alat produksi. Bapak Ibu, saya mau nyampaikan, kayaknya negara-negara kita mulai ngarah ke sini sekarang. Ya kalau dulu kan kapitalis banget nih negara kita. Kalau sekarang semenjak Pak Prabowo, itu kayaknya ngarah-ngarah ke sosialisme. Semuanya mau dikuasain oleh negara sekarang nih, sampai ke desa-desa gitu ya. Sampai ke anggaran pun, ya, anggaran pun terpusat semua. Kalau Bapak Ibu lihat APBN kita, 3.200-an triliun itu ke pusat semua, Pak. Daerahnya dikit banget. Nah, sekarang berita juga kita dengar dana transfer ke daerah itu juga pada ribut semua bupati gitu kan, pada ribut semua. Nah, Bapak Ibu semua, kalau fully di manage by state ya, dikelola oleh negara, itu tentunya juga nggak baik, kata Bakir Asadr gitu ya. Ini kata Bakir Asadr. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan fitrah manusia, kodrat manusia. Dia ada menghilangkan insentif alami manusia untuk berinovasi dan bekerja keras. Ya. Nah, materialisme sejarah itu cacat secara fundamental. Manusia diproduksi menjadi sekedar sekrup ya. Jadi manusia ini hanya sekedar alat produksi. Atau dalam konteks textbook itu selalu kita lihat faktor produksi itu apa? Ada labor ya kan, tenaga kerja Pak. Ada capital, ada land ya. Itu kan faktor produksi Pak. Jadi manusia hanya dianggap sebagai faktor produksi, baik dari kapitalisme maupun sosialisme. Dan ini yang dikritisi sebenarnya oleh Bakir Asadr gitu ya. Jadi mengkritisi kapitalis, mengkritisi sosialis. Oke, kita lanjut. Nah, terus bagaimana dong kalau kita buat ekonomi di tengah-tengah, nggak sosialisme, nggak kapitalisme? Nah, itu sebenarnya yang diperkenalkan oleh Indonesia, Pak. Namanya ekonomi Pancasila, ya. Saya tuh mau memasukkan sebenarnya ekonomi Pancasila, teman nggak sempat waktu lagi. Mohon maaf, Pak Wede. Ekonomi Pancasila tuh menarik juga untuk dibahas. Tapi nggak sempat lagi waktunya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bahas lagi, Pak. Khusus tentang ekonomi Pancasila. Nah, sebenarnya Indonesia mencoba ngambil jalan itu, ya, antara kapitalis dengan sosialis. Dibuatlah namanya ekonomi Pancasila, yang oleh penggeraknya sendiri itu nganggap ekonomi Indonesia ini nggak pernah ekonomi Pancasila. Pasti ngarahnya ke kapitalis. Sekarang ngarah-ngarah ke sosialis. Nah, cuman jalan tengah ini, menurut Bakir Asadr, Bapak Ibu, itu juga nggak benar. Kenapa? Karena kalau Bapak lihat, dia bergantung ke sini, Pak. Ya, bergantungnya tetap kepada materialisme. Jadi alat ukurnya itu tetap materialisme, Pak. Baik kapitalis maupun sosialis. Inilah yang dikritisi oleh Bakir Asadr dalam bukunya atau dalam kitabnya itu Iqtisaduna. Nah, ini yang membuat ekonomi Islam harus menawarkan solusi yang berbeda. Bukan. Jadi ekonomi Islam itu ditegaskan beliau, ekonomi Islam itu bukan jalan tengah antara kapitalis dengan sosialis. Bukan. Karena mereka bergantung kepada materialisme. Ekonomi Islam itu punya struktur DNA-nya sendiri kalau bahasa dia. Struktur DNA-nya sendiri. Yang lahir dari pandangan yang integral, Pak. Antara materi dan spiritual. Nah, ini kata kunci yang bisa menjadi replacement daripada materialisme ini. Jadi materialisme itu tidak satu-satunya dasar untuk mengukur uh, apapun aspek atau variabel dalam ekonomi, tapi juga ada spiritual. Nah, disinilah yang membuat ekonomi Islam itu absolutely different dengan sosialisme dengan kapitalisme, ya, ataupun ekonomi di tengah-tengahnya gitu ya, di antara sosialisme dan kapitalisme. Ini yang disampaikan oleh uh, Bakir Asadr, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba lihat
bagaimana ekonomi Islam itu sendiri melihat sumber daya itu, Pak, sumber daya alam itu, atau resources of economics itu, sumber-sumber ekonomi kita itu. Pertama, dalam ekonomi Islam, itu orang pasti dimulai dari konsep kepemilikan, Pak. Jadi, kalau orang ngelola sumber daya, nggak paham tentang konsep memiliki, Pak, nah ini ribet sudah, gitu ya. Kepemilikan itu yang harus kita sadari bagi seorang ekonom dan seorang pebisnis sebenarnya. Nah, dalam Islam, konsep kepemilikan atau resources itu harus dimulai dengan bagaimana cara orang melihat aset itu. Itu dilihat sebagai kepemilikan hakiki itu hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu harus yakin, Pak. Jadi walaupun duitnya banyak puluhan ratusan miliar bahkan triliunan dari batu bara, dia harus meyakini bahwasanya batu bara yang saya gali ini, yang saya punya ini punya Allah ini gitu ya. Allah pemilik mutlak seluruh alam semesta ini. Nah, konsep kepemilikan ini, Pak. Jadi bukan punya negara, bukan punya siapa-siapa gitu ya. Nanti ada Bakir Asadar tuh bagi lagi, Pak. Mana yang punya negara, mana yang punya publik, mana yang punya private gitu ya, punya pribadi. Nah, tapi konsep kepemilikan ini harus dipahamin dulu. Yang pertama adalah semua itu adalah punya Allah. Karena kita meyakini itu punya Allah, Pak, maka lahirlah variabel turunan selanjutnya, yaitu amanah. Amanah, Pak. Jadi manusia itu, dia nggak punya aset absolut. Hanya sebagai istiqlaf ya, atau diberi mandat untuk mengelola kesejahteraan. Itulah yang disebut dengan khalifah ya, sebagai perwakilan itu sih diperdebatkan juga ya oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Muqaddimah. Perwakilan itu apakah perwakilan Allah atau perwakilan sebagai nabi? Tapi ya kita anggap aja lah perwakilan urusan agama lah untuk di dunia ini, perwakilan apa yang diinginkan oleh Allah gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita yakin karena harta itu bukan punya kita, batu bara itu bukan punya kita, minyak itu bukan punya kita, itu punya Allah semua, maka kita akan amanah, Pak. Akan hati-hati mengelolanya. Akan kita hitung dengan benar-benar gitu ya. Untuk pengennya Allah itu apa sih batu bara itu dikelola? Pengennya Allah itu apa sih minyak itu dikelola gitu ya. Nah, itu yang namanya amanah, Pak. Ini yang banyak krisis sekarang ini ya. Tadi yang Mahfud MD bilang, Pak, parah sudah korupsi di negara ini gitu ya kan. Karena nggak amanah tadi, karena merasa itu punya dia gitu ya. Nah, karena amanah, Pak. Jadi kalau orang udah punya dua hal ini, baru dia bisa pindah ke pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kalau orangnya yakin semua harta punya Allah dan dia amanah, pada saat dia kasih jabatan dalam hal ini tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia ini, Pak, ini baru memenuhi standar kualifikasi ekonomi Islam gitu, Pak. Jadi eh, kompeten lah Pak. Jadi standar kompetensi untuk orang mengelola sumber daya alam Indonesia ini ya harus ada indikator dia beriman sama Allah dengan apa ya meyakini bahwasanya semua itu punya Allah dan orangnya amanah. Baru bisa kita bilang you are competence gitu ya. Kamu tuh benar-benar kompeten untuk mengelola sumber daya alam ini. Nah ini kan nggak pernah terjadi Pak di kita, nggak pernah terjadi. Yang terjadi adalah yang bisa mengelola sumber daya alam Indonesia dia yang punya modal gitu ya. Nah, konsep ini sebenarnya mematahkan kepemilikan absolut ya yang ada di kapitalis menurut Bakir Asadar dan dominasi negara yang ada di sosialis. Jadi benar-benar Islam itu eh, different berbeda ya dengan sosialis dan kapitalis menurut Bakir Asadar. Jadi semua hak kepemilikan bumi bersifat fungsional dan lain-lain. Begitulah kurang lebih eh, fungsi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, ini fondasi utama. Kemudian Bakir Asadar membuat pilar-pilar tentang konsep kepemilikan itu sendiri, Pak. Ini yang menarik, Pak. Nanti kita akan sampai ke pertanyaan, apakah batu bara itu punya siapa gitu ya? Punya negara kah? Punya kita rame-rame kah? Atau punya pribadi orang? Nah, ini nanti Bakir Asadar tuh jawab, Pak, itu. Nah, pertama, kepemilikan mutlak, Pak. Sumber daya alam kita ini. Bakir Asadar itu membagi tiga, Pak. Ada yang disebut dengan namanya nanti punya pribadi, ya. Ada yang disebut dengan punya publik. Yang ketiga, Bakir Asadar bilang punya negara. Jadi sumber daya alam ini dikategorisasi kepada tiga hal itu. Sektor private, publik, sama state ya, negara. Nah, Bapak Ibu, kemudian Bakir Asadar itu juga eh,
apa ya, memperdalam penjelasannya terkait dengan sektor publik dan sektor negara. Kalau sektor privat ini eh, apa ya, hasil dari perdagangan ya, yang kita semua udah tahu. Yang agak samar-samar itu adalah sektor publik dan sektor negara. Nah, dia membuat kategorisasi seperti ini, Pak. Kalau pribadi, sektor private itu sudah tergantung usaha kita masing-masing ya. Jadi ada nanti aset bersama, yang di mana aset bersama ini dipakai untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini persoalannya, Pak. Kesejahteraan bersama. Jadi kesejahteraan bersama yang bisa kita pakai atau yang kita wujudkan itu bersumber dari dua hal. Di samping private, Pak ya, orangnya memang udah punya duit. Bapak lagi sih, Masih? Oke, kita lanjut, Pak. Jadi yang bisa menambah kesejahteraan bersama itu, Pak, kan persoalannya gini. Kalau kita sejahtera itu hanya dari sektor private saja atau kepemilikan pribadi saja, ada orang yang nggak mampu, Pak. Orang yang nggak punya sekolah tinggi, yang nggak punya akses kepada sumber daya ekonomi yang baik, otomatis orangnya miskin. Nah, salah satu untuk membantu mereka itu dari dua ini, yaitu kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Makanya kepemilikan publik dan kepemilikan negara ini dia berkontribusi di dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Ya. Kalau private saja disuruh ya nggak kuat ya, karena kemampuan orang beda-beda. Kemampuan orang beda-beda. Maka dalam Iktisaduna, Bakir Asadar merumuskan bahwa keadilan ekonomi tidak dicapai melalui penghapusan melalui kategori yang ketat. Sistem ini dibangun atas dua pilar utama ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita coba satu-satu nih bedanya apa. Kepemilikan publik dulu, Pak. Nah, milkiyah ammah ya. Jadi harta yang secara hukum Islam itu dikunci untuk kepentingan seluruh umat manusia. Hak kolektif atau setiap individu memiliki hak pemanfaatan setara. Anti privatisasi. Nggak boleh tuh orang memilikinya secara pribadi gitu ya. Tujuan finalnya adalah memastikan ketersediaan kebutuhan dasar untuk kemaslahatan bersama. Nah, di antaranya, Pak, nah ini yang menarik, Pak. Apa saja yang kebutuhan punya publik gitu ya. Yang punya publik itu, Pak, sumber daya alam yang punya bersama, bukan punya negara, bukan punya private, itu yang ada hadisnya ini, Pak. Air, padang rumput, api. Yang menurut ijtihad para ahli fikih di dalam kitab Iktisaduna itu, Pak, ini mineral terbuka. Ya, ini ijtihad ahli fikih tapi dimention oleh Bakir Asadar dalam Iktisaduna itu. Mineral terbuka ini, Pak, setelah saya baca, itu beragam, Pak. Termasuk diantaranya adalah minyak. Termasuk diantaranya adalah batu bara, Pak. Jadi kalau versi Bakir Asadar, batu bara, minyak bumi, Pak, eh, dan lain-lain yang sifatnya mineral terbuka, itu sebenarnya bukan punya negara dan bukan punya private, tapi punya publik, Pak. Nanti beda persoalan siapa yang ngelola gitu, Pak ya. Tapi hak kepemilikannya dulu. Siapa yang ngelolanya nanti bisa perusahaan, bisa apa. Tapi hak kepemilikannya ini kalau menurut Bakir Asadar, baik batu bara ataupun minyak dan lain-lain itu yang sifatnya mineral terbuka, nanti ada mineral tertutup, Pak. Jadi mineral tertutup itu yang butuh upaya ekstra untuk mengebor ke perut bumi, Pak, ke dasar bumi. Jadi effortnya lebih berat, lebih besar. Nah, itu punya negara kalau yang itu. Yang effortnya tuh berat. Tapi kalau effortnya nggak berat, kita gali dikit ketemu, gali dikit ketemu. Nah, itu punya publik, Pak. Nggak, bukan punya negara, bukan juga punya private katanya. Detailnya dia buat tuh di Iktisadunanya ada. Nah, ini sumber daya publik, Pak. Yang semua sumber daya itu harus digunakan untuk kemaslahatan bersama. Bukan untuk perusahaannya. Atau bukan juga untuk negara. Karena di sini dipisah antara negara dengan keuangan publik. Oke. Jadi statementnya si siapa tadi Mahfud MD itu benar adanya, Pak. Harusnya itu yang terjadi. Karena tambang itu, kecuali yang tambangnya ekstraktif banget ke dalam perut bumi, yang mineral tertutup ya lawan dari mineral terbuka, itu kan kebanyakan batu bara. Batu bara eksplorasinya nggak terlalu jauh, Pak, ke dalam tanah. Kalau menurut fikih emas itu salah satu mineral tertutup, Pak. Jadi emas itu sebenarnya punya negara. Tapi kalau batu bara yang ada di permukaan-permukaan kecil-kecil itu minyak dan lain-lain yang tidak terlalu jauh ke dalam perut bumi, nah itu punya publik.
Jadi kata Mahfud MD itu benar sebenarnya. Jadi kalau tambang-tambang itu ya memang harusnya punya rakyat, bukan punya oligarki apalagi saat ini gitu ya. Menurut Bakir Sadar Bapak Ibu ya. Nah, baru selanjutnya adalah kepemilikan negara. Jadi kepemilikan negara ini memang di imam kalau bahasa di sini yaitu kepala negara dan fungsinya bukan milik pribadi tapi milik milik negara juga. Nah, ini bisa dikelola berdasarkan kebijakan yang paling adil ya untuk kepentingan umum juga. Nah, apa saja contohnya di sini, Bang? Nah, ini. Jadi aset negara ya, kategori ANFAL ya. Aset negara tuh aset yang nggak bisa diproduksi oleh rakyat, ya, kurang lebih begitulah Pak. Contohnya apa? Puncak gunung gitu ya. Hutan, lahan tidak berpenghuni. Nah, ini otomatis punya negara. Jadi bukan aset yang produktif sebenarnya, ya. Tapi yang memang eh, liar, kemudian tidak bisa dieksplorasi oleh manusia gitu ya. Nah, ini otomatis menjadi negara. Jadi inilah aset-aset negara eh, yang kalau diolah oleh negara pun itu harus digunakan pemanfaatannya oleh kepentingan umum Bapak Ibu. Jadi sumber daya yang liar, yang belum diolah atau diklaim oleh individu. Ya, ini contoh-contohnya ada ya, puncak gunung, hutan, dan lahan tidak berpenghuni. Jadi aset-aset ini secara eksklusif itu menjadi milik otoritas pusat, jadi milik negara, Pak. Untuk dikelola demi kepentingan umum, mencegah penguasaan oleh elit. Nah, ini menurut Bakir Asadar. Jadi Bapak Ibu, sumber daya alam dalam suatu negara itu menurut Bakir Asadar itu dibagi seperti tadi. Jadi ada kepemilikan individu, ada kepemilikan publik ya. Kepemilikan publik itu tadi ada yang memang mineral terbuka, ada yang air, padang rumput, api gitu ya. Dan juga ada yang punya negara. Punya negara ini justru lahan-lahan atau tempat-tempat yang memang tidak bisa dikelola oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Nah, itu punya mereka dan mereka lah yang punya sumber daya untuk mengelola itu. Dan itu pun harus digunakan oleh oleh kepentingan untuk kepentingan umum maksudnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di samping aspek kepemilikan eh, sumber daya, Bakir Asadar juga mencoba memperbaiki pasarnya, Bapak Ibu. Jadi, oke lah, sumber dayanya udah diatur nih sedemikian rupa sesuai dengan konteks ekonomi Islam tadi versi Bakir Asadar. Sekarang pasarnya itu juga harus dibenerin menurut beliau. Jadi pasar bebas itu kebebasan dalam batas moral bahasa dia tuh itu harus terjadi ya. Jadi tidak hanya kepemilikan aset tapi pasar tempat aset itu diperdagangkan pun juga harus terbebas daripada nilai-nilai yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Ya diantaranya adalah nggak ada riba gitu ya, nggak ada ikhtikar. Jadi kalaupun asetnya udah bener, kalau ada ikhtikar gimana dong? Sama aja nanti kan bikin orang susah juga. Kalau ada riba gimana? Ya sama aja akan nimbulin inflasi. Kalau ada goror juga begitu akan nipu orang banyak akhirnya. Maka si Bakir Asadar itu memberikan kebebasan ekonomi itu di dalam lingkup yang terbatas seperti ini Bapak Ibu. Jadi di dalam batasan-batasan inilah ada inovasi, ada pasar bebas gitu ya. Individu bisa mencari keuntungan, menetapkan harga yang wajar, melakukan inovasi gitu ya. Selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan seperti riba, gharar maupun ikhtikar. Jadi kebebasan ekonomi dalam ekonomi Islam menurut Baqi As-Sadr itu juga dijamin, Pak. Selama tidak menabrak batas-batas syariat yang didesain untuk mencegah eksploitasi. Ya, karena ini memang eksploitasi semua nih. Itikar nih eksploitasi, riba juga eksploitasi, goror juga eksploitasi. Ini pilar yang kedua. Jadi pilar pertamanya tadi adalah al-milkiyah, yaitu kepemilikan sumber daya. Pilar yang kedua adalah bagaimana pasar itu dimanage sedemikian rupa, ya, sehingga tidak ada eksploitasi di dalam pasar itu. Pilar yang selanjutnya yang diperkenakan oleh Bakir As-Sadr, nah ini yang menarik, Pak. Dan ini hanya Islam yang punya, yaitu pilar sosial. Pilar sosial Islam itu banyak banget. Ada zakat, infak, wakaf, sedekah, dan lain-lain, dan lain-lain. Ada hibah, warisan, dan lain. Nah, pilar sosial ini juga harus dihidupkan. Makanya Bakir As-Sadr itu mencoba, Bapak Ibu semua, membuat batas-batas di mana tanggung jawab sosial, di mana tanggung jawab negara. Jadi menurut beliau, negara itu wajib memastikan kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan, setiap warga negara terpenuhi. Nah, sedangkan untuk batas bawahnya nanti di sini,
ini adalah tanggung jawab sama-sama. Jadi kalau ada orang nggak makan gitu atau ada orang keperluan mendesak, ya tanggung jawab kita bareng-bareng dong, gitu ya. Nah, terus orang boleh nggak sampai ke puncak sini kekayaannya? Jawabannya boleh. Tapi dia harus tahu, Pak, dengan konsep yang namanya keseimbangan. Dia harus menurunkan atau memberikan keuntungan usahanya kepada orang-orang yang masih ada di level di sini. Oke, makanya dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Bapak Ibu semua, itu tadi udah kita singgung di awal, nggak boleh kita menumpuk-numpuk harta saja. Jadi harus disirkulasikan kekayaannya, hanya berputar di orang-orang kaya, itu nggak boleh. Maka intisari iktisaduna itu dalam Islam, kemiskinan bukan kegagalan individu semata, melainkan kegagalan sistem dalam mendistribusikan titipan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, dalam kerangka inilah masyarakat dilindungi, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat ya. Batas bawahnya ini dilindungi dengan jaminan sosial. Kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh negara. Orang nggak boleh kaya-kaya banget dalam artian serakah gitu ya. Dia harus memberikan bantuan kepada yang lain melalui instrumen-instrumen sosial, melalui instrumen keuangan sosial Islam. Nah, sehingga dalam model seperti inilah sebenarnya masyarakat itu bisa benar-benar merasakan kesejahteraan bersama, ya, merasakan kesejahteraan bersama. Oke, Bapak Ibu semua, kita lanjut ya. Kita lanjut dikit lagi mudah-mudahan. Sekarang kita coba lihat bagaimana konsep pengelolaan kekayaan negara menurut Ibnu Khattab, Bapak Ibu ya. Menurut Umar bin Khattab ya. Yang ini ada di dalam buku Fikih Ekonomi Umar ya, karangan Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, dan beberapa sumber lain saya ambil. Bapak Ibu lihat Umar dulu. Nah, ini ya. Ini saya coba gambarkan bagaimana Islam awal itu punya saldo nol, Bapak Ibu. Wah, ini nggak ada ya. Saldonya nol, zero reserve di zaman Rasulullah ya. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu zero reserve, Pak. Kas negara itu nol, gitu ya. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar mulai ada balance budget. Nah, di zaman Umar, Pak, di zaman Umar, ini poin kita di zaman Umar saja, Bapak Ibu ya. Di zaman Umar itu sudah mulai dikenal dengan istilah pengelolaan keuangan negara, ya, diinstitusionalisasi, Pak, keuangan negara itu. Hal ini dipicu karena wilayah Islam itu sudah semakin luas sehingga pendapatan semakin banyak, Pak. Jadi zaman Umar ini pendapatan semakin banyak. Sehingga Umar berpikir dia harus buat lembaga keuangan gitu ya, lembaga keuangan negara yang namanya tuh Diwan. Namanya Diwan, Pak. Nah, terus itu berkembang setelah zaman Umar, nanti kita kenal istilah dinasti ya, dinasti setelah Islam, setelah masa khalifah selesai ada zaman dinasti, ada dinasti Umayyah yang besar, ada dinasti Abbasiyah. Ada juga nanti dinasti-dinasti kecil, teman yang paling besar kan Umayyah, yang paling terkenal adalah Umayyah dan Abbasiyah. Birokrasinya mulai kompleks, Pak. Jadi APBN zaman Islam waktu itu mulai terkategorisasi dengan baik atau terinstitusionalisasi, Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana pengelolaan APBN di zaman Umar? Nah, karena duit banyak, Pak, Umar melakukan inovasi yang sangat-sangat radikal. Bukan sangat radikal sih sebenarnya, sangat inovatif lah ya. Sangat inovatif, Pak. Bahkan beberapa siroh, Umar itu belajar ke Persia dan Romawi untuk tata kelola administrasi negara, Pak. Mungkin salah satunya juga terkait dengan mengelola keuangan ya, mengelola APBN gitu ya. Apa yang dibuat oleh Umar? Dia buat lembaga, Pak. Buat apa namanya? Buat diwan namanya. Ini semacam Kementerian Keuangan, Pak. Dan hebatnya Kementerian Keuangan atau Diwannya Umar bin Khattab ini itu sudah ada kayak kanwil-kanwil kita, Pak. Ada kanwil keuangan Sumatera Selatan, kanwil keuangan. Nah, itu di zaman Umar juga begitu, Pak. Ada kanwil Diwan di Mesir gitu ya, ada kanwil Diwan di eh, di wilayah Suriah sekarang ya, dan sekitarnya. Ada kanwil Diwan di mana lagi tuh ya? Kalau di arah timur tuh di daerah Iran dan lain-lain. Nah, Umar juga buat cabang-cabang begitu. Jadi di setiap provinsi di zaman Umar itu ada diwannya. Kemudian Umar juga membuat batas tegas antara harta publik dan harta pribadi, Pak. Nah, terus Umar membuat gaji aparatur. Jadi pegawai-pegawai negara itu digaji, Pak, oleh Umar. Dan hebatnya lagi, Pak, gajinya besar-besar gitu ya. Dan yang menarik terakhir adalah Bapak Ibu semua, Diwannya Umar itu mampu membuat jaminan sosial, Pak. Subsidi rutin untuk fakir miskin, janda, dan lansia.
Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan saat ini di dunia, negara yang paling sejahtera jaminan sosialnya itu ada di negara-negara Skandinavia, Pak. Itu negara-negara Eropa Utara, seperti Norwegia, Finlandia, ya, Swiss, dan lain-lain. Itu negara itu, Pak, itu adalah gambaran zaman Umar dulu, Pak. Di zaman Umar itu pengangguran aja bergaji, Pak. Itu yang dibilang oleh Mahfud MD itu. Jadi statement Mahfud MD, 20 juta orang per kepala tanpa kerja katanya, itu terjadi, Pak, di zaman Umar. Bapak boleh baca bukunya Fikih Ekonomi Umar itu, atau sirah-sirah tentang ekonomi Umar. Di zaman Umar itu benar-benar pengangguran, Pak, digaji, Pak. Orang lahiran dapat duit, gitu ya. Orang nikah dapat duit, gitu ya. Pensiunan, yang paling besar pensiunnya gaji itu keluarga Rasulullah, Pak. Istri-istri Nabi itu paling besar tunjangannya. Terus alumni-alumni Perang Badar ya, itu gajinya paling besar. Nah, orang-orang semua yang di Mekah dapat tunjangan, Pak, setiap bulan. Jadi benar-benar nggak kerja, Pak. Benar-benar nggak kerja. Dalam sirahnya itu juga dibilang itu menimbulkan keresahan, Pak, akhirnya. Karena nggak kerja, nggak usah kerja lah, jadi etos kerjanya berkurang. Itu debatable lah di kalangan Umar dan para sahabat pada waktu itu ya. Nah, tapi itu terjadi, Pak, di zaman Umar. Itu terjadi. Yang dibilang oleh Mahfud MD, 20 juta sebulan tanpa kerja per kepala itu mungkin untuk dilakukan. Dengan catatan, pemimpinnya seperti Umar, Pak. Pemimpinnya seperti Umar gitu ya. Karena itu terjadi di zaman Umar gitu ya. Itu terjadi di zaman Umar. Bahkan Umar itu tidak hanya mikirin orang, Pak, ya. Saking sejahteranya itu negara, nggak lagi mikirin orang miskin, Pak. Mikirin apa? Mikirin keledai, Pak. Bapak Ibu bayangkan, mikirin keledai. Nah, andaikan keledai terperosok, kata Umar, nah Allah akan minta pertanggungjawabanku karena tidak meratakan jalannya. Jadi jalan rusak itu, Pak, nggak lagi mikirin nanti kalau orang meninggal masuk lubang, kecelakaan dan meninggal. Ah, bukan lagi itu, Pak. Kaget kalau keledai lewat masuk lubang itu. Nah, bayangkanlah, Pak, saking sejahtera. Itu indikator kesejahteraan yang sangat tinggi itu, Pak. Sangat tinggi. Di Palembang, Sumsel, udah berapa banyak, Pak, orang mati karena kecelakaan bermotor, Pak. Bapak Ibu bisa cek datanya. Saya banyak sekali tuh ngelihat arah ke Bayung, arah ke Pangkalan Balai itu jalan berlubang-lubang, Pak. Itu waktu lewat situ, itu orang-orang situ udah bilang, apa di sini mah udah sering yang meninggal gara-gara lubang ini, gara-gara jalan bergelombang. Bapak Ibu bayangkan apa ya, komparasi antara realita kita dengan bagaimana dulu Umar menjalankan pemerintahannya atau menjalankan budget fully balance kalau istilah Zohran Mamdani tadi ya. Nah, sekarang adalah Baitul Malnya, Pak. APBN-nya Umar bin Khattab atau Islam lah kurang lebih ya. Bapak Ibu lihat, ternyata Pak, Bu, apa yang dibilang oleh Selios tadi ya, yaitu memajakin 2% orang kaya, yang dilakukan juga oleh Zohran Mamdani, yaitu tax the rich katanya, memajakin orang-orang kaya, itu dikenal istilahnya dalam Islam, Pak. Namanya dawaib. Namanya dawaib. Pajak khusus orang-orang kaya. Ada, Pak. Ada. Jadi pajak orang-orang kaya dalam Islam itu ada ternyata. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah semenjak zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau APBN-nya lagi habis, Pak, dia ngumpulin orang-orang kaya, Pak. Rasulullah bilang gini, kita mau perang nih, tapi nggak ada duit katanya. Siapa yang mau nyumbang? Orang lebih begitu. Tapi khusus orang-orang kaya, Pak. Forum-forum orang kaya lah ya. Nah, yang paling pertama dan yang paling banyak nyumbang tahu nggak siapa, Pak? Jawabannya adalah Utsman, Pak. Sama Abdurrahman bin Auf. Itu mereka selalu paling depan tuh. Ya Rasulullah ini, nggak ngitung-ngitung lagi, Pak. Nah, ini adalah bentuk nawaib. Bentuk tax the rich versinya Zohran Mamdani ya. Bentuk memajakin 2% orang kaya versinya Selios, Pak. Jadi konsep ini sebenarnya udah dikenal oleh Islam dari dulu, Pak. Ya, Islam oleh dulu. Jadi karena memang APBN itu kadang minus gitu ya, kadang kosong. Jadi Rasul itu pernah membiayai APBN-nya Madinah itu juga lewat hutang, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Nah, salah satu caranya adalah pakai nawaib juga, gitu. Yaitu pajak-pajak orang kaya. Oke, ini kayaknya udah kelamaan kita nih, Pak ya. Kita lewat-lewat aja nih, masih asik nih sebenarnya untuk mau didiskusikan. Cuman yang saya mau garis bawahi juga ini, Pak. Nah, bagaimana cara Umar mengelola APBN? Nah, kalau kita, Pak, itu ngelola APBN-nya itu adalah pakai surat berhutang negara. Atau defisit anggaran kita sekarang udah segini, Pak, di 2016 ya. Kalau Umar itu pakai konsep Zohran Mamdani tadi, Pak. Makanya saya bilang Zohran Mamdani wali kota New York itu jangan-jangan terinspirasi dari Islam. Karena Umar itu juga pakai konsep balance budget policy, Pak. Jadi
Umar itu punya fiscal buffer, punya cadangan kas, cadangan fiskal, anti utang publik berbunga, mengandalkan distribusi cepat atau cadangan real. Jika terjadi krisis, contohnya Pak, nah ini yang saya bilang tadi, negara meminjam bahkan tanpa bunga dari warga kaya. Jadi bisa minjem, bisa pajak, ya, dalam bentuk nawaib, ya, dan nanti dibayar pada saat kondisi membaik. Nah ini dilakukan oleh Umar, Bapak Ibu. Jadi nggak ada istilah defisit dalam anggarannya APBN-nya Umar. Dia selalu menerapkan balance budget policy. Kalaupun defisit itu bukan karena foya-foya, tapi lebih kepada karena krisis, Pak. Karena krisis. Dan solusinya tax the rich tadi, tax the rich ya, memajakin orang kaya, memajakin orang kaya. Nah, Bapak Ibu semua, kita lanjut. Pernah nggak APBN itu jebol, Pak? Pernah, Pak, di dalam Islam. Itu di zaman dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini itu APBN-nya dipakai untuk aset keluarga. Mulai ada nepotisme, Pak, di situ, ya. Rakyat diwajibkan membayar pajak tanpa menikmati distribusi yang adil. Nah, ini dinasti Umayyah itu terjadi. Kemudian cucunya Umar bin Khattab melakukan reformasi, namanya Umar bin Abdul Aziz, ya. Dia mengembalikan lagi konsep kakeknya dulu gitu ya, yang sudah dirusak oleh dinasti Muawiyah. Nah, dengan cara membatalkan seluruh pemberian nepotisme bahkan terhadap istrinya sendiri gitu ya, memerintahkan penyitaan harta tidak sah milik Bani Umayyah termasuk istrinya ya untuk dikembalikan kepada APBN. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz ini Pak, kesejahteraan balik lagi bahkan dalam beberapa sirah hanya butuh waktu 2 tahun 3 bulan Pak untuk mengembalikan kejayaan atau kesejahteraan itu dari kehancuran-kehancuran ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ternyata yang membuat kita salah satunya yang sumber daya itu tidak terkelola secara maksimal, yaitu tata kelolanya ternyata. Maka apa kata Umar, tidak menetapkan tunjangan tetap berbasis terhadap intervensi bisnis ya Bapak Ibu ya. Mengingat waktu ini Bapak Ibu semua. Jadi tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini kecuali 2 potong pakaian. Aku hanyalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslim. Terus Ali bin Abi Thalib juga menolak menggunakan dana negara untuk kompensasi. Ini yang menarik, Pak. Jadi Ali ini kan berperang, Pak, dengan Muawiyah, ya, berperang dengan Muawiyah. Menang contohnya kan dengan Muawiyah. Terus Ali itu digoda untuk memberi, kalau bahasa sekarang tuh, jabatan politik lah, Pak. Tim ses. Nah, jadi kita ini terjadi, Pak, di kita, Pak. Jadi di zaman Ali waktu dia berperang dengan Muawiyah, itu ada tim sesnya. Menang kan? Maka Ali digoda oleh tim sesnya. Ayo dong kasih dana kepada sebagai imbalan politik bagi tim sesnya. Dalam perang melawan Muawiyah, apa kata Ali? Apakah kalian memerintahkanku untuk meraih kemenangan dengan cara zolim? Demi Allah aku tidak akan melakukannya. Jadi meritokrasi istilahnya sekarang. Meritokrasi itu Bapak Ibu, based on teknokrasi, profesionalisme, meritokrasi, ini salah satu bukti sejarah yang membuat Islam itu welfare, sejahtera secara ekonomi. Baik di zaman Umar ataupun Ali juga membuat statement seperti itu. Kemudian Muawiyah menghancurkan, menghilangkan meritokrasi, kembali kepada zaman dinastinya. Kemudian direformasi lagi oleh Umar bin Abdul Aziz. Kembali lagi ke meritokrasi. Dan itu lagi yang membuat sejahtera. Jadi sumber daya alam dipadu dengan technical strategi yang profesional, inilah yang membuat suatu negara itu bisa sejahtera, Pak. Semuanya. Jadi ada kuncinya di pemimpin, ada kuncinya di sumber daya alam yang benar kepemilikannya, ada di tata kelolanya, dan ada di distribusi sosialnya Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Mohon maaf kepanjangan jadinya ini. Demikian saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kita semua ngelihat Indonesia ini. Kita sama-sama berdoa. Semoga kekayaan Indonesia ini bisa membuat kita sejahtera semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.